وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Asr. Jadi surah Al-Asr ini jenisnya Makkiyah, tapi ada yang mengatakan juga Madaniyah. Jadi ada beberapa pemahaman tentang makna Al-Asr. Jadi sebelum kita bahas ini, ketika surah Al-Asr ini turun, jadi apa kata Musailamah Al-Kadzab? Musailamah Al-Kadzab ada berapa kali dia mencoba untuk menandingi Al-Quran. Salah satunya ketika turun surah Al-Asr. Apa kata beliau? Ya wabar, ya wabar, kata beliau. Jadi hampir sama seperti wal asr, ada ra. Beliau juga mengatakan, Musailamah, saya bisa juga buat ayat seperti itu. Ya wabar, innama anta laka udhunani wasadar. Jadi wabar itu sejenis kelinci. Jadi kata Musailamah Al-Kadzab, wal asr, saya bisa juga buat dengan huruf akhirnya itu dengan ra. Dan hurufnya itu ada 3, asr, ain, sin, ra. Saya bisa juga wa, ba, ra. Ya wabar, innama anta laka udhunani wassadar, kata beliau. Akhirnya teman-temannya semua ketawa melihat ayat yang turun yang diucapkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi ya wabar, wahai kelinci, kamu itu punya 2 telinga, laka udhunani wassadar, dan kamu punya dada. Jadi kan artinya tidak sudah 2 kali beliau itu, Musailamah Al-Kadzab itu menentang Al-Quran. Satu lagi begini, ad-difda'u, ketika surah Al-Fil, ya, ad-difda'u rijluhu fil ma'i wa ra'suhu fis sama', kata beliau. Jadi kodok kakinya itu di air, kepalanya di langit, ya. Sehingga Musailamah kan seorang penyair. Ketika dia datangi orang-orang Quraisy itu, mereka ketawa semua. Artinya apa? Mereka tahu kalau Al-Quran itu tidak bisa ditandingi, ya. Jadi dari segi ijaznya, dari segi bahasanya, dan dari susunannya, dan dari uslub gaya bahasanya. Jadi wal asr ini ini kan sumpah. Jadi sumpah di dalam Al-Quran itu bisa dengan waw. Ada waw, didahului dengan waw. Waw itu pun banyak fungsinya, bukan sumpah semua. Ada waw ma'iyah dalam Al-Quran. Ada waw itu huruf ataf. Ada huruf ma'iyah, ada huruf ataf. Ada waw itu waw ibtida. Ya, nanti makanya kita harus lihat dulu ini. Jangan bukan semuanya sumpah, tidak. Tapi ada juga waw itu adalah waw sumpah. Dari mana kita tahu waw itu waw sumpah? Setelah waw itu wal asri, beri saya langsung ke bawah. Ini waw qasam namanya. Ada beberapa pemahaman ulama tentang makna sumpah. Ada ulama mengatakan, ketika Allah bersumpah, kenapa Allah bersumpah demi langit? Apa hebatnya langit itu? Sedangkan langit adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama juga. Kita kan makhluk juga seperti langit. Kenapa tidak bersumpah demi malaikat saja? Kenapa demi binatang-binatang, demi wan najmi was samai wal laili? Ada sebagian ulama mengatakan, maka ini ada 2 pendapat ulama. Ada sebagian mengatakan sumpah Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Li'uzmatihi,
karena kemuliaan waktu itu, waktu malam. Ada waktu yang tidak disia-siakan oleh manusia, yaitu waktu malam untuk beribadah. Wal laili, artinya apa? Allah bersumpah malam itu luar biasa, waktu malam itu yang disia-siakan oleh manusia. Ya. Was samai, demi langit, luar biasa langit itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tafsiran yang pertama ya. Artinya apa? Yang disumpahi oleh Allah itu li'uzmatihi. Di situ mengandung sesuatu hal yang dilalaikan oleh manusia. Wadduha, banyak manusia lalai di waktu duha ya. Jadi sehingga azab pun itu banyak datang di waktu duha. Azab Fir'aun itu tenggelam di waktu duha. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular itu juga di waktu duha. Lautan itu terbelah menjadi dua itu di waktu duha. Jadi banyak kejadian di waktu duha, manusia itu lalai di waktu itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahum yal'abun. Ya, jadi ketika waktu duha itu, ketika diazab oleh Allah, mereka ini sedang bersendagurau satu sama lainnya. Ketika diambil tiba-tiba oleh Allah, baru dia tahu diri. Kabih lun. Ya, itu di waktu apa? Di waktu duha. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ada ulama tafsir mengatakan yuqsimullahu bisyai'i la bidzatihi. Jadi bukan dengan zatnya Allah bersumpah, tidak ya. Allah tidak bersumpah demi keagungan malam. Allah tidak bersumpah demi keagungan was-samai, keagungan langit, tidak. Tapi Allah bersumpah demi diri sendiri yang menciptakan langit, menciptakan malam, yang menciptakan wan najmi, menciptakan bintang yang tidak disanggupi oleh makhluk yang lain. Ya. Jadi pada hakikatnya Allah ketika bersumpah wal asr, itu Allah bersumpah demi diri sendiri. Wal asr, wan najmi, was samai, wad duha. Allah lah yang menjadikan waktu duha. Artinya apa? Supaya kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan bintang dan lain sebagainya. Jadi ada dua tafsiran. Karena ada yang nanya sama saya begini, apa mungkin Allah bersumpah demi makhluknya? Ya. Kalau kita kan bersumpah demi Allah, demi Allah. Kita bersumpah demi yang tinggi, masa Allah bersumpah demi yang rendah? Ya, jadi makanya muncul dua penafsiran di situ. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sekarang kita ke penafsiran yang pertama, artinya makna wal asr. Apa itu asr itu sebenarnya? Sebenarnya ada satu buku, tebalnya segini juga. Jadi itu judulnya apa? Wal asr judulnya. Jadi seorang penulis itu, penafsir, dia menafsirkan al-asr itu sampai 600 halaman segini. Itu wal asr saja. Jadi kita enggak mungkin sampai 600 halaman. Hanam hojih ni. Jadi artinya kita yang ini wal asr itu ada beberapa penafsiran. Yang pertama, wal asr itu adalah demi waktu salat asar. Ya, yang dilalaikan oleh manusia. Wal asr adalah salat asar. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Zamakhsyari di dalam tafsir beliau Al-Kasyaf. Jadi kata beliau wal asr itu demi waktu salat asar yang manusia banyak lalai di waktu salat itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu, kata Allah. Jadi ketika datang waktu salat, jaga. Yang jelas kita dengar saja perintah Allah. Jangan ini susah, ini ujian. Yang jelas kita dengar saja perintah Allah. Ketika salat kita salat. Hafidhu ala salawat, jagalah 5 waktu. Was salatil wusta, dan salat wusta. Salat usta ini, makanya Imam Al-Baidawi beliau sangat hati-hati sekali. Apa kata beliau? Salat usta ini salat subuh, kata beliau. Wa qila, ada yang mengatakan salat asar. Wa qila salat zuhur. Semua waktu salat disebutkan oleh beliau. Kemudian alasan beliau pun jelas, Imam Al-Baidawi. Apa kata beliau? Kenapa semua salat? Karena semua salat itu susah dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi makanya dalam satu tafsir lagi, salat usta itu adalah khusus salat asar. Karena manusia itu dia berat sekali untuk salat asar. Jadi makanya malaikat juga melapor kepada Allah di waktu asar. Jadi ketika Allahu Akbar azan asar, malaikat langsung naik ke atas, Pak, membawa catatan-catatan yang sudah dicatat
Kemarin pagi, dari tadi pagi dia catat. Ketika dia catat dari tadi pagi, entah berapa catatan sudah, asar malaikat naik ke atas. Makanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini. Allah bukan bertanya apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh hambaku yang kamu catat. Tidak. Jadi tidak pernah ditanya oleh Allah apa saja yang dilakukan oleh hambaku, tidak. Yang dikatakan oleh Allah kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu tinggalkan hambaku tadi? Waktu kamu naik ke atas ini, bagaimana keadaan dia terakhir? Ya, keadaan terakhir, Pak. Kita kan begitu juga. Ketika nelpon kita, bagaimana sekarang keadaannya? Keadaannya kita tanya, tidak tanya, bagaimana keadaan kamu minggu lalu? Tidak ada. Bagaimana keadaan kamu tadi pagi? Tidak. Bagaimana keadaanmu sekarang? Begitulah Allah bertanya kepada malaikat keadaan kita setiap hari. Ya. Artinya apa? Allah itu kan perempuan katanya. Allah itu perhatian sekali kepada kita. Setiap hari itu 2 kali pertanyaan Allah. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian hambaku terakhir bagaimana? Apakah dia sakit atau bagaimana? Ya. Walaupun Allah sudah tahu, Allah bertanya lagi kepada malaikat. Karena malaikat kan selalu, apa kata malaikat? Waktu saya naik ke atas, dia masih tidur ya Allah. Dengut. Salat asar dengut, tidur ya Pak. Dia masih tidur. Waduh. Besok subuh begitu juga Pak. Tadi barusan azan subuh tadi, malaikat naik lagi ke atas. Ditanya lagi oleh Allah. Maka sehari itu 2 kali Allah bertanya kepada malaikat keadaan kita terakhir. Ya. Ini artinya apa? Kita tidak pernah nanya sama teman sehari 2 kali, tidak ada. Paling-paling seminggu sekali tanya. Bagaimana keadaan sekarang? Ya, seminggu sekali. Atau bahkan setahun sekali. Ini bagaimana keadaan sekarang? Allah sehari 2 kali nanya pada malaikat. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku? Ketika subuh gitu juga. Masih dengar ya Allah, tidur. Oh, maka 2 kali dengar. Akhirnya apa? Laporan Allah kepada malaikat, dengar tapi ini tidur selalu Pak, tidur selalu. Jadi makanya disuruh jaga waktu salat itu Pak. Jadi waktu salat salatul wusta, waktu salat asar kita jaga betul. Karena waktu itu malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang mengatakan wusta itu adalah salat subuh. Ya, salat subuh. Jadi makanya ketika azan subuh kita langsung pergi. Artinya apa? Ketika dilapor oleh malaikat, ini bagaimana kaifa taraktum ibadi? Dia sedang salat ya Allah. Ya. Jadi Allah tidak bertanya, ini tadi pagi dia buat apa? Ini buat apa? Tidak. Tadi malam dia ada buat maksiat enggak? Tidak pernah bertanya. Yang terakhir ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini ketika minta kepada Allah meninggal apa? Husnul khatimah. Terakhirnya husnul khatimah. Ya. Untuk apa sekarang ibadah ketika meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Jadi kita maunya apa? Terakhir itu kita bisa husnul khatimah. Yang terakhir. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama. Itu wal asr itu maknanya demi waktu asar. Jadi makanya ada tafsiran lain lagi begini. Bukan tafsiran, artinya menjelaskan tentang waktu asar. Kenapa demi waktu asar? Karena waktu asar itu waktunya, waktu asar kan dekat dengan maghrib. Jadi dikatakan wal asr itu maghrib, isya itu masuk asar semua Pak, kecuali sampai subuh nanti. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis salat asar itu mau datang waktu maghrib, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, panggil semua anakmu, masukkan ke dalam rumah semua. Kuncilah pintu rumahmu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah bejana airmu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah makananmu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sahabat heran juga, ada apa ini ya Rasulullah? Kenapa anak-anak harus masuk semua? Karena waktu ini syaitan sedang bergerilya, kata Rasulullah SAW. Jadi waktu inilah wal asr, hati-hati waktu asr. Ya, Pak. Hati-hati waktu asr. Maka kejahatan itu banyak dilakukan di malam hari. Kejahatan dilakukan di malam hari. Jadi waktu malam itu, maka waktu masa dulu itu masa Rasulullah itu tidak ada lagi orang yang berkeliaran waktu malam. Kita aja sudah sekarang keliaran, makin dia malam Pak. Malam itu makin ini sampai subuh-subuh ini Pak. Maka kemungkinan buat maksiat itu kan banyak sekali Pak. Kenapa? Karena syaitan waktu itu juga bergerilya. Sudah bercampur-campur dengan syaitan Pak. Jadi makanya kenapa ucapkan bismillahirrahmanirrahim? Kunci pintu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena syaitan itu kalau sudah dia takut sekali dengan bacaan bismillah. Makanya ketika makan nasi juga bismillah, minum air bismillahirrahmanirrahim. Apapun bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam tafsir surah Al-Fatihah
barang siapa yang setiap amal ibadahnya, amal perbuatannya apa saja tanpa bismillah, fahuwa aqta, maka putuslah amal ibadah itu. Ya, putuslah itu. Ya, yang baik itu makfir bismillah, ya temecu bismillahirrahmanirrahim. Ya buat temecu baca bismillah supaya baik je, berkah ya, berkah ya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna kenapa wal asr. Jadi makanya disuruh tutup bejana, disuruh tutup semuanya. Jangan, makanya kita makanan yang kita makan itu supaya tidak bercampur dengan syaitan. Maka tidak sakit perut, tidak penyakit dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menyuruh tutuplah bejanamu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wal asr itu adalah sebagai simbol ya. Wal asr ini demi masa, demi waktu ya. Waktu kapan saja, bukan asar saja, kapan saja. Adalah simbol tadyiqul umur. Manusia itu menghabiskan umurnya tanpa sia-sia saja. Maka ada dua. Bisa saja dihabiskan umurnya dalam maksiat, bisa saja dihabiskan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita bayangkan saja. Ini kita habis duduk dari sini, pergi kedai kopi, duduk kedai kopi. Setelah itu pergi siap-siap pergi kantor, mandi ya, pergi kantor. Setelah itu pulang kantor, salat Jumat. Setelah itu begitu terus, Pak. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Aktivitas kita tidak lebih dari itu. Setiap hari begitu, setiap hari begitu. Jadi artinya kita pergi di jalan yang sama, pulang di jalan yang sama, kendaraan yang sama, tidur di tempat yang sama, perpulang di rumah yang sama, anak yang sama, semua sama. Kita makan di meja yang sama. Artinya aktivitas kita di situ saja, di situ saja. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Orang pergi kantor kalau ada jabatan di kursi yang sama dia duduk. Besok begitu juga, kecuali dipecat nanti Pak. Besok duduk lagi di kursi yang sama, dia pulang lagi, tidur lagi. Artinya pergi kantor, pulang kantor, tidur, mandi, makan. Pergi kantor, tidur, mandi, makan. Setiap hari begitu. Aktivitas ini akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabut nyawa kita oleh Allah. Ketika itu baru tidak ada aktivitas lagi, habis gitu. Kalau kita berprinsip hidup itu seperti itu, tidak ada beda dengan yang tidak punya akal. Lembu itu ketika keluar dari ini, dia makan saja dia. Ketika itu pulang lagi, masuk ke dalam kandang, bahkan dimandikan oleh tuannya. Besok begitu lagi, balik lagi. Kapan ini berakhir? Ketika lembu itu mati, yang berakhir semuanya, tidak ada lagi. Seorang yang mengejar harta, setiap hari kejar harta, setiap hari dia aktif dengan ininya. Kapan ini berakhir semuanya? Ketika ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas ini akan berakhir, tidak ada lagi, semua dia tinggalkan. Jadi makanya ini tafsiran yang kedua, wal asr itu adalah simbol manusia itu menyia-nyiakan waktunya. Waktu 24 jam, padahal diberikan waktu oleh Allah banyak sekali, 24 jam. Jadi kalau kita kalkulasi, kalau ibadah cuma berapa ini saja ibadah. Dalam sehari mungkin kita ibadah, kita salat lah Pak. Salat 5 menit ya. Kali 5, 25 menit. Dengan zikir-zikir 1 jam lah salat Pak. Satu hari itu 1 jam. Kita baca Al-Quran lagi, baca ini entah apa. Itu kalau ada pun Pak. Ini 1 jam saja. Kita tidur sehari 9 jam. Dokter sudah mengatakan ini 7 jam sampai 9 jam. Artinya dalam satu hari saja kita sudah banyak tidur dengan beribadah. Ya. Jadi artinya nanti semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kemana waktumu? Apa yang kau lakukan? Bagaimana ini? Bagaimana ini?" Ini namanya tadyiqul umur. Jadi makanya seorang itu harus tahu visi misi dia apa sebenarnya. Jangan hidup-hidup saja di dunia. Habis hidup jak tepi kena kim-kim, kena ketawa ke sana, ketawa kemari, pulang lagi. Maka setelah itu meninggal dunia dia. Makanya temannya mengatakan, "Saya baru saja tadi berdialog dengan dia. Saya baru saja tadi ngomong sama dia." Ya, Pak. Tapi makanya penuhi hidup itu dengan ibadah. Ya. Kan sudah jelas dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak ada lain kata Allah. Ini kasar namanya, Pak. Di dalam kaidah ilmu balaghah ini namanya kasar. Tidak aku ciptakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak ada aku ciptakan jin dan manusia kecuali cuma beribadah saja. Jadi kita jangan salah juga konteks ibadah ini, Pak. Ibadah ini bukan ke masjid saja, tidak. Ibadah ini bukan baca Al-Quran saja, tidak. Itu bahagian kecil dari ibadah. Ibadah ini bukan salat tahajud saja, tidak. Banyak sekali ibadah itu. Jadi makanya ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi. Jadi setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah itulah ibadah. Apa saja dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah? Aqwal,
perkataan yang baik, yang dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, itu ibadah. Kan mudah sekali cari ibadah. Kita mengajak orang lain supaya tidak sia-sia hidup kita, supaya tidak ketika dikalkulasi ketika kita meninggal dunia, hana tapu-tapu dia tak buat apa-apa, pergi kantor pulang tak apa-apa ya, temengergop, ambil punya orang lain, korupsi punya orang lain, itu saja perbuatan dia. Maka supaya mengandung nilai ibadah, jadi kita harus cari apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridai oleh Allah. Aqwalin, jadi perkataan. Kita ngomong baik-baik, kita ngomong sama anak baik-baik, kita mengajak kebaikan, kita menyuruh orang lain, itu ibadah, semua ibadah. Semua ibadah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, aqwal, af'al. Af'al itu perbuatan. Jadi perbuatan sebagai rasa syukur kepada Allah, maka kita melakukan ibadah salat. Ya, ini perbuatan. Kita salat, kita berpuasa, ya, itu ibadah. Kita salat tahajud, kita baca Al-Quran. Artinya apa? Ibadah fi'li. Dua. Zahirah. Ya, ini lebih enak lagi ibadah ini, Pak. Zahirah itu apa? Yang nampak-nampak ini, Pak. Yang nampak ini. Mata ini bisa beribadah dengan bagaimana caranya? Kita jaga jangan lihat maksiat. Sudah ibadah. Jadi hari-hari ini kita tidak buat maksiat, sudah ibadah. Mata ini sudah beribadah. Kita tidak dengar yang tidak-tidak, telinga ini sudah beribadah hari ini. Tangan ini tidak menzalimi orang lain, tidak teken macam-macam, tangan ini sudah beribadah hari ini. Perut ini tidak makan haram, hari ini perut ini sudah beribadah. Kenapa? Tidak makan haram. Kaki ini pergi ke tempat yang baik-baik, kaki ini sudah beribadah. Kan banyak sekali ibadah. Ya. Ini yang ketiga. Yang terakhir, batinah. Ya, ini lebih mudah lagi ya. Cuma kita saja tidak tahu letak lagu ibadahnya. Banyak sekali ibadah ini, ibadah itu. Batinah ini niat dalam hati itu sudah ibadah. Kita niat, oh ya Allah, menyonyo lepeng ya Allah, lu bantu anu yatim. Cuma nyu hana apa-apa lu ni penjara ya. Niat saja dalam hati, Pak. Ya. Niat saja dalam hati ini, kalau begini nanti saya begini. Niat saja dalam hati, Pak. Sudah dikira ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya seorang itu ada yang menghabiskan waktunya di maksiat, ada menghabiskan waktunya di dalam taat kepada Allah. Yang maksiat apa? Dia nak tahu visi misi dia itu untuk apa. Yang penting dia senang-senang dulu. Ketika mau meninggal baru teringat, oh ya Allah, kahanali hana betul-betul ya Allah, baru teringat dia. Ya. Kalau orang yang tadi itu, kapanpun kau ambil saya siap ya Allah, sekarang pun saya siap. Kapan kau mau ambil saya? Jadi makanya bukti orang itu masih cinta kepada dunia, ketika mau diambil, jangan dulu ya Allah, jangan dulu ya Allah. Ya. Tapi kalau orang yang sudah tahu visi misi dia, mau ambil sekarang, saya sudah siap. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya para sahabat itu kalau ketemu satu sama lainnya, mereka saling mengucapkan wal asr innal insana lafi khusr. Ini kalau ketemu. Ya. Jadi makanya bagus sekali di Brunei Darussalam. Di Brunei itu ketika ada rapat atau apa saja, itu memang di meja rapatnya ada ditulis, sebelum ini bacalah wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Jadi rupanya di setiap itu ada, di setiap ini ada. Jadi sebelum mulai rapat, pimpinan rapatnya mari kita sebelum rapat kita mulai, kita baca ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Semua ikut. Wal asr innal insana lafi khusr. Supaya manusia itu tahu dia, hana karu-karu lah rapat. Ya, hana karu lah rapat, tak ada ribut-ribut dalam rapat. Kenapa? Dia teringat wal asr, manusia ini rugi dia buat. Ya, jadi makanya rapat itu penuh dengan hikmahnya. Setelah ini berakhir rapat, untuk menutup rapat ini kita baca lagi surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan rugi. Ini manusia ini namanya jinsun. Jinsun itu semua manusia. Semua manusia dalam keadaan rugi. Di sini ada dua taukid. Dua taukid artinya dua kalimat yang menguatkan, inna dengan la. Ini la taukid namanya. Ini inna untuk litathbit, untuk taukid namanya. Innal insana lafi khusrin. Ya. Makanya kalau kita la ilaha illallah itu harus panjang ya. La ilaha illallah itu la nafi namanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kalau la-nya pendek, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan selain Allah. Inilah lam taukid namanya. Lam taukid ya. Jadi makanya saya pernah mendengar itu di WA itu Pak, ada dikirim urung selawat Pak. La ilaha illallah kata dia Pak. Gimana la ilaha illallah?
La ilaha, banyak Tuhan selain Allah, kata dia. Ini kan sudah syirik kita. Ya, jadi artinya harus kita bedakan mana lam taukid, mana la nafi. Ya, kalau la nafi, la ilaha illallah. Ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan pemberi rezeki adalah Allah. Ini bukan yang menjaga saya, ini bukan yang memberikan keamanan kepada saya, ini bukan yang memberikan mudarat kepada saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la banyak Tuhan selain Allah. Waktu kebetulan itu kaproteh lah bukan kebetulan itu. Padahal kita sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sengaja. Jadi ini begitu juga, innal insana lafi khusrin. Jadi lafi khusrin, inna itu taukid, la juga taukid. Ada satu tafsir lagi, ya, ini mengatakan innal insan ini adalah Abu Jahal. Ya, nampak Abu Jahal. Karena ayat ini turun ketika berkenaan ada Abu Jahal di sini, mesti Abu Jahal di sini. Maka kan hebat sekali Abu Jahal itu, Pak. Terkenal ya dalam Al-Qur'an. Mengetanya hanya terkenal dalam Al-Qur'an, Pak. Abu Jahal terkenal dalam Al-Qur'an. Ada beberapa momen-momen turun ayat gara-gara Abu Jahal. Ya, nampak. Gara-gara Abu Jahal. Termasuk ini, ya, innal insana lafi khusrin. Tapi ini hanya sebagian penafsir saja. Artinya mengatakan ayat ini untuk Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Abu Jahal itu kenapa dikatakan jahal ya, Pak? Dia artinya bodoh secara ini bodoh ya, Pak. Kalau ini pintar luar biasa dia. Ininya pintar luar biasa. Abu Jahal itu kayanya luar biasa, pintarnya luar biasa, tapi ininya yang bodoh. Ya. Jadi makanya Luqmanul Hakim ketika mendidik anaknya bukan ini dulu yang dia didik, Pak. Ini dulu dididik. Ini dididik. Ya, hati dulu dididik. Jadi makanya ada seorang imam, salah satu imam mazhab 4 itu, Pak. Imam Hanafi. Ketika dia bersama ibunya, dimandikan oleh ibunya, dipakaikan bajunya, dipakaikan sorbannya oleh ibunya sehingga menjadi ulama mazhab Imam Hanafi. Apa kata ibunya? "Wahai anakku, belajarlah kepada Tengku itu ya. Akhlak dulu kamu belajar akhlak, bukan belajar ilmu dulu, akhlak dulu. Belajarlah akhlak sama ulama itu." Akhirnya anaknya bertanya, "Kapan saya belajar ilmu wahai ibuku?" "Belajar akhlak dulu. Setelah itu kamu baru belajar ilmu." Ya, nah. Makanya ulama-ulama dulu belajar akhlak dulu, Pak. Dia belajar akhlak. Setelah berapa tahun baru dia cari ilmu. Jadi makanya ulama yang berilmu dan berakhlak. Kita tidak belajar akhlak lagi, belajar ilmu. Makanya setelah belajar ilmu akhlak hanali akhlak. Habis dapat Allah dok, habis dah kegok macam-macam. Artinya dia berilmu tapi tidak punya akhlak. Ada seorang ahli sufi, apa kata beliau? "Saya belajar akhlak itu 30 tahun," kata beliau, "dan belajar ilmu itu cuma 20 tahun." Artinya banyak beliau belajar akhlak dibandingkan belajar ilmu. Karena akhlak ini untuk membentuk ini kan susah. Salah satunya kan kita salat. Salat itu kan untuk membentuk kepribadian. Ya. Kalau ilmu kapan saja bisa kita ini buka HP. Nak perlu pengajian mulai buka HP. Oh lagi. Dalam hitungan detik dapat ilmu. Ya. Cuma dalam hitungan detik juga hilang ilmunya. Jadi makanya akhlak itu dibandingkan dengan ilmu. Jadi suruh cari akhlak dulu, tuntut akhlak dulu, belajar ilmu akhlak dulu, baru cari ilmu. Makanya ketika dia cari ilmu, dia akan menghormati orang lain. Imam Syafi'i bagaimana dia menghormati orang lain? Imam Hanafi bagaimana menghormati orang lain? Hana yang pegang, hanya pakai, hanya pakai. Kenapa? Akhlaknya luar biasa. Ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Abu Jahal begitu juga. Abu Jahal ininya luar biasa, tapi ini yang tidak ada, hatinya tidak ada, akhlaknya tidak ada. Maka dipanggil Abu Jahal. Namanya kan bagus sekali. Amru bin Hisham kan bagus sekali. Amru bin Hisham lagi. Ya. Namanya bagus sekali. Dia ini Abu Jahal ini, makanya kalau keturunan Quraisy itu kan hebat-hebat. Abu Jahal ini dia ketemu dengan Nabi itu pada kakek Nabi yang keempat, Lu'ay bin Kilab. Itu keturunan Lu'ay. Ya. Jadi makanya Nabi Muhammad juga keturunan Lu'ay, sama-sama Lu'ay. Cuma kakek yang keempat. Ya. Makanya kan mereka hebat-hebat, ininya kuat-kuat sekali. Maka dikatakan Abu Jahal dengan kehebatan akalnya dia tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak Al-Qur'an, kan bodoh namanya. Jadi ada yang mengatakan innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi yang enggak rugi itu
Ada 4. Ada yang mengatakan bukan 4, 3. Kenapa? Karena ini digabung 2. Wa amilus salihat itu digabung 2. Jadi yang enggak rugi itu 3 atau 4. Mana yang pertama? Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Beriman itu bagaimana? Jadi iman itu dia yakin dengan hatinya, dia ungkapkan dengan lidahnya, dan dia berbuat dengan anggota tubuhnya. Inilah iman namanya. Seorang yakin salat itu wajib, dia ungkapkan salat itu wajib dan dia salat. Karena ada sebagian orang dia tahu salat itu wajib, dia ungkapkan lagi salat wajib. Nana terbayang nengku, nana terbayang lu, munafik dia. Ya, jadi artinya dia yakin tapi tidak berbuat. Dia yakin kalau ini tidak benar, ini haram, tapi dia lakukan juga. Ya, nih, dia lakukan juga. Kita tanya, tahu ini haram? Tahu saya. Kenapa engkau lakukan? Nah, ini yang enggak ini. Jadi artinya iman itu sudah yakin, diungkapkan dengan lidah, kemudian antamal bil jawarih, dilakukan dengan anggota tubuhnya. Ya, itulah iman. Kita rasa-rasai diri, Pak. Apa sudah ada iman saya ini? Kita rasa-rasai dulu, Pak. Ini yang pertama. Ini orang seperti ini tidak pernah rugi dia, tidak pernah rugi. Yang kedua, wa amilus salihat. Dia beramal saleh. Beramal saleh bagaimana? Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, amal saleh itu kata beliau as-salatu was-saum, salat dan puasa. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi seorang kalau sudah salat sudah amal saleh, sudah puasa sudah amal saleh. Ya. Lain lagi dengan Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad di dalam kitab beliau apa kata beliau? Amal saleh itu ya kata beliau, semua amal ibadah itu amal saleh kata beliau dengan dua syarat. Semua amal saleh yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, semua amal saleh. Ya, tapi dengan dua syarat. Apa syarat yang pertama? Ikhlas karena Allah, dan yang kedua berilmu. Ada ilmunya seorang melakukan sesuatu itu, al-ilm, as-shawab, ya, benar. Ibadah itu benar. Jadi seorang itu dikatakan salatnya amal saleh, dia datang ke masjid ini ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, Pak. Satu. Yang kedua, yang dilakukan amal ibadah itu betul amal ibadahnya. Wudunya benar, salatnya benar, ininya semua benar dengan ilmunya, artinya apa namanya? Shawab, benar tadi. Ini amal saleh namanya. Tapi kalau kurang satu saja, fa amaluhu mardu. Amalnya ditolak dan tidak dikatakan amal saleh. Dia ikhlas karena Allah datang ke masjid, ikhlas karena Allah. Tapi dia tidak tahu bagaimana wudhu yang benar, tidak tahu dia. Tidak tahu bagaimana menghilangkan najis, tidak tahu dia. Di tubuhnya masih ada najis, dia berwudhu saja, dia tidak mau tahu apa-apa. Ya, jadi ketika dia salat, sudah salat tidak diterima. Kan salat tidak diterima, bagaimana salat dengan najis? Artinya orang salat tanpa ilmu. Makanya Allah mengatakan begini. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak kata Allah? Orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Ayat ini tafsirannya begini. Tidak sama kata Allah orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Orang salat yang berilmu akan diterima ibadahnya. Orang salat yang tidak berilmu maka tidak diterima amal ibadahnya. Begitu juga puasa. Maka puasa orang dia ikhlas karena Allah. Tapi dia tidak benar puasanya. Puasanya tidak benar. Tidak betul puasanya. Jadi maka kan sia-sia saja orang berpuasa tapi matanya masih buat maksiat dan lain sebagainya. Nilainya sudah tidak ada lagi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang kedua. Bahkan ada tafsiran lagi, ini dalam tafsir Ibnu Abbas, illal ladzina amanu itu siapa itu? Itu Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Artinya apa? Dibandingkan yang lain itu Abu Bakar lebih unggul. Illal ladzina amanu, kecuali Abu Bakar. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas ini, Pak. Jadi makanya dalam tafsir Ibnu Abbas, manusia itu dalam rugi siapa itu? Abu Jahal. Illal ladzina amanu siapa itu? Abu Bakar. Maka kalau kita mau ini, maka contohlah Abu Bakar. Nah, contoh Abu Bakar. Bagaimana mau contoh Abu Bakar? Telusurilah sejarah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar seperti itu? Ya, nah. Jadi jangan telusuri ceritanya oleh cerita buku ni. Coba pelajari Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Illal ladzina amanu. Ya. Wa amilus salihat. Amilus salihat ini kembali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Artinya kalau kita ingin meneliti kenapa mesti Umar bin Khattab di dalam tafsir Ibnu Abbas? Kenapa yakin betul Ibnu Abbas kalau amilus salihat itu adalah Umar bin Khattab? Pelajari kisah Umar bin Khattab. Jadi makanya Umar bin Khattab itu kan ditakuti oleh syaitan. Syaitan cukup takut pada Umar bin Khattab. Kenapa?
Umar bin Khattab kalau ingin berbuat sesuatu, dia langsung berbuat dia, Pak. Ya. Maka keikhlasannya kan luar biasa ini, Pak. Dan amal yang dilakukan itu beliau tidak melakukan kalau amal ibadah itu sudah benar. Yang lain tidak beliau lakukan. Oh ini begini masih ragu-ragu, tidak beliau lakukan. Oh ini sudah jelas beliau lakukan. Makanya syaitan itu, iblis, ketika berpas-pasan jalan dengan Umar bin Khattab, dia akan cari jalan lain. Ya, Umar, Iblu, menyudahnya mana? Fipulan, bercerok, bercerok. Kalau kita disuruh kejar, Pak. Kalau Umar lari mereka. Fipulan, ya, takut dah juji. Dia mau bersedekah sekarang. Kita usahakan tidak bersedekah. Ya, kalau lihat kita, syaitan, iblis, langsung dia goda. Si fulan, kejar dia. Dia sedang mau baca Al-Quran. Goda dia. Umar tidak. Umar, belum, lari. Bahkan ketika di masjid kan begitu juga. Ketika syaitan, iblis itu melihat Umar bin Khattab, Umar, belum. Mereka lari semua. Ya. Pekan belum. Umar sudah sampai dia. Makanya Umar kan jalannya cepat sekali, Pak. Dia jalan cepat. Ya. Dan pedang itu selalu dia bawa, pedang, Pak. Ini seperti orang Yaman, ya, orang Yaman. Orang Yaman kalau salat itu, ya, itu pisau khanjar yang besar itu selalu dibawa di depan, ya. Selalu dibawa. Sedang salat kemana-mana mereka bawa. Cuma nanti ada yang beberapa orang yang tidak bawa, ya, bawa khanjar itu. Ini seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini wa amilus salihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr begini. Orang tidak pernah rugi, watawasau bil haqqi, orang yang memberikan nasihat kepada orang lain tidak pernah rugi dia. Jadi makanya supaya hidup kita tidak rugi sia-sia, ini pulang kemana entah apa, sering berikan nasihat kepada orang lain. Atau paling tidak, saya malu, bagaimana kasih nasihat kepada orang lain, ilmu tidak ada, apa-apa tidak ada. Nasihatilah anak kita sendiri. Ya. Anak kita sendiri, anak kita kan bisa menjadi ladang untuk ibadah. Nah, ini sudah jam berapa? Sudah kenapa terlambat sekali solat? Ya, nasihat ini, Pak. Kalau kita tidak sanggup nasihati orang lain, nasihati orang lain, tidak ada yang apa? Kenapa solat ini terlambat? Jauh liurungnya. Kamu juga terlambat kemarin. Ngapain nasihati saya, ya, Pak? Jadi artinya supaya kita tidak ini, nasihati saja anak-anak kita atau istri kita nasihati. Hah? Kenapa masih tidur? Ini kan itu orang itu tidak pernah rugi, Pak. Ya, tidak pernah rugi mereka. Jadi artinya, ini ibadah pun kurang, apa-apa kurang, paling enggak nasihati orang lain. Satu. Yang kedua, menasihati orang lain untuk bersabar, ya. Sabar. Ya. Ketika pergi ke rumah sakit kan gitu juga, sabar. Ini Allah sedang menguji. Ya, itu tidak pernah rugi kita, Pak. Tidak pernah rugi. Tapi jangan pergi ke rumah sakit, sang dua orang sang kemah dan kalian. Bak kalian kan kemah dan Pak. Sebelum 2 hari sudah meninggal orang itu, Pak. Jadi makanya kita ini diberikan ini oleh Allah, kalau mau tidak rugi, berikan nasihat sabar pada orang lain, Pak. Ketika ditimpa musibah, kamu sabar saja. Allah sedang mengujimu, kamu sabar saja. Allah sangat mencintaimu, ya, Pak. Kenapa Allah cinta kepada orang itu, Pak? Karena Allah itu, idza ahabba 'abdan, ini di dalam kitab A'malul Qulub, ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub juga. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, idza ahabba 'abdan ibtalahu, Allah uji dia. Ya, Pak. Jadi kalau Allah cinta kepada kita, kita tanya dulu, selama ini ada ujian tak? Oh, tak ada. Berarti Allah enggak cinta kepada kita. Oh, ada ujian ini, Pak. Bertubi-tubi ujian saya, ada ini entah macam-macam nih, berarti Allah sayang kepada kita. Makin banyak lagi ujian, berarti makin sayang Allah. Nabi Muhammad apa kurangnya ujian? Jadi kita jangan salah begini. Sebagian kita itu begini. Alhamdulillah selama ini saya enggak ada musibah apa-apa saya. Sudah setahun enggak ada musibah apa-apa. Itu harus tanya dulu pada diri kita, apakah Allah masih sayang kepada kita? Ya, artinya tidak pernah diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allah kalau sayang kepada seorang hamba itu diuji dulu, Pak. Ya. Kita kalau ingin beli emas, beli apa saja kan kita uji dulu, Pak. Ini betul enggak emas? Enggak langsung kita beli. Enggak langsung berapa emas, langsung kita beli. Tidak, kita lihat dulu, Pak. Kita lihat dulu. Ini bukti kita lihat itu kita akan membeli ya, Pak. Ya. Artinya kita serius, Pak. Seorang ketika ingin membeli kendaraan, dia uji dulu, Pak. Saya uji dulu ya. Ya, dia betul-betul. Artinya apa? Dia menguji itu dia serius, Pak. Dia serius untuk mau beli. Ya. Tapi kalau lihat-lihat saja, hana enggak, hai nujo dia dulu, hana blolon, Pak. Tapi ketika dia serius untuk beli, dia uji dulu. Dia bawa ke bengkel, dia bawa ke sana, dia bawa kemari. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beribadah kepada Allah, Allah tidak percaya begitu saja, diuji dulu. Benar enggak ibadah dia ini? Ya, diuji dulu, Pak. Jadi makanya dalam tafsir Ibnu Abbas, as-sabr itu ada sama siapa? Ada sama Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi sabar itu ada pada Ali. Jadi beliau melakukan tadi innal insana lafi khusrin, itu Abu Jahal, illal ladzina amanu Abu Bakar,
wa amilus salihat, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir itu as-sabar, orang yang selalu sabar itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi makanya kalau kita ingin tahu kenapa Ibnu Abbas kan hidup pada masa Rasulullah. Artinya beliau tahu betul itu, Pak. Setiap ada apa-apa selalu beliau tanya kepada Rasulullah SAW. Bisa saja kata-kata ini keluar dari Rasulullah. Wahai Ibnu Abbas, itu yang sabar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau kita ingin tahu kenapa Ali bin Abi Thalib itu dinisbahkan kepada sabar ini, pelajarilah sejarah Ali bin Abi Thalib. Apa hebatnya Ali bin Abi Thalib? Jangan kita mengenal namanya saja, tidak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ini ada waktu berapa menit lagi. Kita buka dialog. Ya. Ada pertanyaan? Iya. Ya, waalaikumsalam. Bismillah. Pertama ingin kita tanyakan ibadah itu niat syarat dan niat ada syarat. Iya. Jadi kita bisa takbir kadang-kadang nggak tahu siapa yang takbir. Iya. Nah, sallallahu alaihi wasallam tidak itu siapa yang takbir. Iya. Dan seterusnya. Iya. Yang kedua pertanyaan, bolehkah kita disebabkan kepada Allah ujian karena Allah itu alim? Ujian? Kan Allah menguji. Iya, ya. Dan Allah itu alim. Iya, ya. Iya. Kan sebenarnya yang lebih bagus tarbiyah, dididik. Iya, iya. Demikian soal. Iya. Waalaikumsalam. Jadi makanya yang pertama itu kan identik begini, Pak. Kita kalau sudah salat, aktivitas itu kan kita tinggalkan semua, Pak. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, artinya apa? Yang ada di sini cuma Allah saja, lain tidak ada, Pak. Makanya kenapa orang khusyuk itu dia nikmati ibadah salat, dia nikmati salat. Walaupun berat salat itu dia nikmati, Pak. Sama seperti seorang melakukan perjalanan jauh, tapi dia nikmati perjalanan itu. Kenapa? Tujuan akhir dia niat tujuan akhir dia, Pak. Ya. Makanya ada seorang profesor itu, saya berdialog dengan beliau ada 4 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Saya mau ambil cuti ini. Kenapa, Prof? Saya bilang, saya mau lihat anak saya di Mesir, di Maroko, kemudian di Surabaya. 3 anak saya. Cutinya berapa hari, Prof? 3 minggu, kata beliau. Wah, enggak lelah itu, saya bilang. Enggak, saya enggak pernah ketemu lagi sama anak saya. Jadi lelah beliau itu sudah hilang semua, Pak. Lelah beliau sudah hilang. Artinya apa? Perjalanan itu penuh dengan nikmat-nikmat, Pak. Jadi saya tanya, ini bagaimana perjalanan? Saya pertama ke Mesir dulu. Dari Mesir, kemudian saya akan ke Maroko. Jadi beliau bahasa Arab pun tidak bisa, nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana mau interaksi di sana, kan? Tapi itu tidak beliau pikirkan, Pak. Ya, yang beliau pikirkan apa? Anak-anak di kepalanya, anak nggak ketemu sama anak. Ya, sudah jauh dari anak sudah sekian tahun. Ketemu di Mesir, tenang hati beliau. Padahal kan lelah sekali itu. Setelah dari itu langsung ke Maroko lagi. Maroko kan ada berapa jam itu, Pak? Dari Maroko sudah ini langsung ke Surabaya lagi. Surabaya setelah itu pulang kemari, ketemu lagi sama saya. Bagaimana, Prof? Lelah enggak? Enggak lelah. Saya tenang sekali jiwa saya. Karena apa? Sudah ketemu sama anak saya. Jadi lelah-lelah itu hilang semuanya. Jadi makanya dalam ibadah begitu juga. Makanya konsep ibadah itu kita konsentrasi saja. Konsentrasi artinya apa? Kenapa lain kita bisa konsentrasi? Kenapa kita dalam tugas kita bisa konsentrasi? Ketika pimpinan kita mengatakan ini tugas ini harus selesai besok, saya tidak mau tahu, kata pimpinan. Kamar langsung kita kunci, HP kita matikan, semua kita ini kita konsentrasi. Ketika itu anak ketok pintu, anak-anak kita marahin, Pak. Sudah ayah bilang jangan ganggu ayah hari ini. Ya, nih, Pak. HP kita matikan. Ini tidak, Pak, sedang salat itu HP. Tinggal HP, boleh. Kupeng debit, kupeng demong, Pak. HP, lebo HP, Pak. Mutulami lagi, nyampe utang, tagih utang. Sedang salat, bagaimana itu, Pak? Jadi artinya aktivitas kita tinggalkan dulu, ya. Demi kita salat sebentar saja, kita salat 5 menit saja. Kenapa yang tadi itu tugas kantor sampai 24 jam kita bisa konsentrasi, Pak? Konsentrasi kita. Ya, sehingga apa? Makan pun enggak makan pun kita enggak terasa lagi, Pak. Akhirnya apa? Lezat dengan itu, Pak. Kelezatan, lezat sekali, Pak. Ya. Kenikmatan di situ. Begitu pula ibadah salat, Pak. Ya. Jadi makanya kan ketika salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pahami itu saja, kita pahami, Pak. Walaupun yang lain belum kita pahami dulu, coba itu saja pahami, Pak. Ya Allah, salatku ya Allah, nyen iimatah ibu puan. Inna salati ya Allah, salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Ya, nih, Pak. Kalau engkau tarik nyawa saya sekarang, saya sudah siap ya Allah, ya, Pak.
Ini kita masalah kita tidak paham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kering tu HP tu. Duduk lembai. Jadi artinya apa? Kita tidak ini, Pak. Coba 5 menit saja, Pak. Kita tak usah fikir apa-apa lagi, Pak. 5 menit saja. Ketika habis salat, nikmat sekali ibadah salat, Pak. Nikmat sekali, Pak. Artinya apa? Kelezatan salat itu ada, Pak. Ya. Jadi kan sinkron, Pak. Ya, seperti Bapak tadi. Beliau sinkron. Beliau tujuannya apa? Yang jelas jumpa anak. Apapun yang terjadi di jalan, Pak. Kecelakaan ketabrak, berangkat lagi. Yang penting anak, ya, Pak. Apapun yang terjadi, Pak. Ya. Seperti ada seorang ulama di Irak itu, diungkapkan di dalam kitab tasawuf juga. Beliau salat duhur, salah saya. Namanya Khaitham, ya. Khaitham, Allahu Akbar, salat duhur berjamaah. Jadi rupanya gempa, Pak, goyang. Beliau ini sudah menikmati ibadah salat. Dia nikmati salat, Pak. Jamaah panina, jamaah ni ke, Pak. Tak perlu, goyang lagi. Ni mana kemapa ya plung, Pak. Rupanya lari, Pak, jamaah itu lari, sesuatu lari, Pak. Jadi larinya itu makin ramai ketika gempa itu salah satu sudut masjid itu roboh. Roboh. Semua jemaah lari, Pak. Lari semua. Tapi Khaisam masih salat dia sendiri, Pak. Allahu Akbar. Ketika ini Assalamualaikum. Dia lihat, jemaah kagak ada kau. Salah satu jemaah menjumpai Khaisam. Wahai Tuhan Guru, engkau tidak tahu. Tadi gempa luar biasa. Nak tahu saya menikmati ibadah saya. Seperti orang menikmati HP, Pak, sedang duduk dia, Pak. Urung kecelakaan, Pak gede. Yang pentingnya mangat haknya. WA mangat dah, telefon mangat dah, telefon, Pak. Dia nak mau tahu. Makanya orang sedang naik kendaraan sedang WA, Pak. Kalau kita lihat bagaimana cara dia sambil bawa sendiri WA, Pak. Jawab WA lagi, hanya hero deh, Pak. Tak tahu apa-apa deh, Pak. Kapan dia tahu diri? Ketika ketabrak, mati ya kau dia. Baru tahu diri dia. Ya, baru tahu dirinya. Ya. Kenapa? Khusyuknya luar biasa, Pak. Ya. Dia sudah di alam apa ni, Pak, yang main HP ni, Pak. Nelpon begitu juga. Tak mau tahu dia rambu-rambu lewat semua dia, Pak. Semua hijau sama dia, Pak. Tak ada lampu merah, lampu kuning dan lain sebagainya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua. Jadi menguji ya. Cocok enggak kalimat menguji, Pak? Memang ini sebenarnya kalau cocok tidak cocok itu kan dalam bahasa Indonesia kita, Pak. Orang Arab tetap mengatakan imtihan, ibtila. Ya. Ibtila itu ibarat begini. Jadi seseorang membeli sesuatu diuji dulu, Pak. Ya. Jadi artinya ibtila, imtihan itu mengambil emas yang sekarang kan ada emas di mana itu? Di laut apa itu namanya? Kan bercampur dengan batu. Untuk memisahkan emas dengan batu maka diambil api. Ini namanya ibtila, imtihan namanya. Maka emas tadi itu meleleh, maka diambil emas dipisah. Ambil batu lagi yang bercampur dengan emas, diinikan batu. Karena batu kan tidak meleleh, yang meleleh kan emas. Ya. Jadi artinya ini bahasa orang Arab begitu. Cuma bahasa kita, ya, bahasa kita saja. Ini bagaimana yang cocok bahasanya bagaimana? Makanya nanti ada ulama mengatakan ini ujian. Arti ujian apa? Allah menguji kita dulu. Artinya menguji dipisahkan dari batu itu mana yang benar-benar ikhlas beribadah, mana yang tidak benar. Walaupun Allah sudah tahu. Allah tahu sebenarnya. Ini sebulan ini cenderung untuk berbuat kejahatan. Allah tahu, bukan tidak tahu. Ya. Jadi makanya ketika di padang mahsyar nanti tidak langsung dinampakkan yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini yang kau lakukan ya. Seorang pasti dia akan menolak. Berarti engkau sudah zalim ya Allah. Itu tidak dinampakkan dulu Pak Lauhul Mahfuz. Yang dinampakkan apa? Ini catatan kamu. Saya tidak terima ya Allah. Bagaimana dengan tanganmu? Bagaimana dengan inimu? Akhirnya dia mengakui dosanya. Mengakui dosanya apa? Halaka anni sultaniyah. Habislah hujah saya ya Allah. Habislah ya Allah. Tidak bisa saya berhujah ya Allah. Kalau saya katakan saya sholat, dikatakan oleh tangan saya tidak pernah salah. Kalau saya katakan saya bersedekah, tangan saya mengatakan saya tidak pernah bersedekah. Kalau dikatakan saya makan haram, saya menolak itu tidak bisa. Karena ada saksi-saksinya. Ketika itu dia mengakui dosanya, baru diambil yang di Lauhul Mahfuz. Coba lihat. Sama enggak yang di Lauhul Mahfuz dengan yang kau ucapkan? Betul ya Allah, saya akui ya Allah Lauhul Mahfuz. Ya, baru saya akui semuanya ya Allah. Ya. Jadi artinya kita bahasanya saja mungkin ya. Bahasanya saja. Tapi orang Arab tetap mengatakan ibtila itu. Hadza ibtila minallah, hadza imtihan minallah. Bahkan orang kalau meninggal itu di Arab tidak semuanya ya. Ada salah satu kampung-kampung itu mereka ketika seorang meninggal dunia apa ucapannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah meninggal. Alhamdulillah. Kalau kita kan innalillahi, mereka alhamdulillah. Mana buktinya? Ketika orang tua saya meninggal, saya cerita kepada tetangga saya samping. Tufiya abi. Ya akhi, tufiya abi. Orang tua saya sudah meninggal. Apa kata tetangga saya? Alhamdulillah. Saya terkejut juga. Kenapa alhamdulillah? Kami kalau di sini kalau orang meninggal alhamdulillah.
Kenapa alhamdulillah? Ya, karena begini, dia beban hidupnya di dunia sudah hilang, ibadah tidak ada lagi, semua tidak ada lagi, dia sudah menjumpai Allah dalam keadaan tenang. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Yang kedanya menyatakan Pak Masjid, alhamdulillah bapak ini sudah meninggal hari ini. Habis nih Pak. Siap-siap saja di sini. Email parang dari demo tidak deh Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah meninggal saudara kita, namanya kapalor. Habis. Kalau mereka alhamdulillah ya, Pak. Nah, jadi artinya dibahasakan alhamdulillah itu bagaimana? Alhamdulillah itu artinya ketenangan jiwa. Sudah alhamdulillah, sudah tenang jiwa. Tak ada lagi ibadah, tak ada apa-apa lagi. Ya, demikian. Atau satu lagi Pak. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Saat kita beribadah, kita mendapatkan nilai mau atau nilai niat. Karena seperti dosen, kalau kalian datang dengan menjaga kehadiran itu nilai sudah cerita. Ya. Kemudian dalam bacaan-bacaan dilakukan dalam sholat, katanya dalam membaca Fatihah saja sudah banyak salah. Bagaimana kita bisa dapat nilai itu dalam Iya. bacaan salah? Ya. Nah kemudian kenapa ayat-ayat itu dibuat ada kalau salah baca itu terbalik, misalnya yang bagus sebenarnya kalau bacaan yang bagus, kemudian kalau salah menjadi jelek. Kenapa diri kanan terhadap bagus dan jelek? Yang mana contohnya gimana? Dalam kalimat misalnya kata-kata yang sering diucapkan husnul khotimah, Ya. karena bacaan jadi Su'ul khatimah. husnul khotimah. Ya. Kan kebalikannya dari yang bagus jadi jelek sekali. Iya. Hanya karena ucapannya salah. Iya. Dalam sholat juga kan pasti banyak orang salah-salah terus. Iya, iya. Itu nilainya gimana? Oh ya. Jadi makanya kalau dalam belajar itu bahkan salah itu dapat pahala. Tapi ada juga orang yang tidak mau belajar, nah biarin saja. Ini yang berdosa. Tapi kalau dia ingin memperbaiki terus, jadi makanya di dalam Fatihah itu salah saja sudah habis semua, Pak. Contoh. Sebenarnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca alhamdulillah kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa arti Allah? Kehancuran bagi Allah, kecelakaan bagi Allah. Iya, Allah. Habis semuanya. Jadi makanya ini kan perlu ketelitian. Bahasa Arab itu berbeda, satu ini saja sudah berbeda artinya. Ya, nampak. Jadi artinya apa? Bagaimana kita mau dapat nilai kalau salah ini salah semua? Ya, nampak. Jadi artinya contoh lain lagi, Pak. Ada orang yang tidak bisa ucapkan sin, sa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah dosa, ya, Pak. Dengan dosa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah. Ya, Pak. Jadi kan ini sedikit saja, tapi akibatnya fatal. Maka kenapa disuruh belajar? Makanya karena ini Fatihah itu adalah rukun, dia wajib. Kalau tanpa Fatihah maka tidak sah salatnya, maka belajar ini juga wajib. Ya. Belajar juga wajib. Ya. Karena wudu itu kan untuk salat itu kan wajib. Karena salat itu wajib, maka wudu itu mengetahui wudu juga wajib. Karena kalau salah itu maka salat juga tidak diterima. Maka harus belajar. Ya, belajar. Sekarang sudah mudah sekali, bisa belajar tutorial melalui HP, bisa juga. Bagaimana wudu yang benar, bagaimana Fatihah yang benar, bagaimana yang benarnya. Kenapa tadi ada husnul khatimah, su'ul khatimah? Inilah yang tafsiran dari ayat wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa maksud yang genap? Yang genap itu pasang-pasangan. Maka enggak perlu heran, ada orang jahat, ada orang baik, ada siang, ada malam, ada penyakit, ada obatnya. Pasti ada obatnya, tidak mungkin ada obatnya. Ya, ini Pak. Jadi kemudian ada apa lagi? Maka di Al-Quran itu disebutkan selalu bergandengan, kalimat bergandengan. Surga sama neraka itu sama disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak pernah lebih surga sedikit, kurang neraka, tidak pernah. Seorang yang ahli ibadah misalnya rihun itu angin azab, riyahun angin berkah. Penyebutan riyahun dan rihun sama di dalam Al-Quran. Kalau disebutkan ini 10 kali, ini 10 kali juga. Artinya apa? Allah membuka peluang kepada kita. Kamu mau mana kamu? Sudah saya berikan peluang begini, kamu tetap pilih yang ini juga. Artinya kan keadilan Allah di situ. Ya, nampak. Ketika menyebutkan al-jannah sekian kali, an-nar juga sekian kali sama. Su'ul khatimah, husnul khatimah. Ya, artinya ada ini apa? Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.